Ya, saya taat. Ya taat saya. Cuma ingat, jangan semuanya pukul rata. Paham tak? Kalau di masjid tersebut kampungnya kena, silahkan tutup solat Jumat. Tapi kalau yang tidak kena, silahkan solat begitu. Ini main pukul rata. Jadi itulah. Terus kita sebarkan, ya kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus juga ada sebuah hadis Nabi bilang gini, ya. An-nujumu amanun li ahli samawat wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi, kata Nabi. Bintang-bintang adalah benteng bagi penduduk langit. Jadi penduduk langit bentengnya, pengamannya adalah bintang. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardi, kata Nabi. Dan ahlu bait, cucu-cucuku para habaib, para syarifah, para iyi, kata Nabi Muhammad, adalah benteng bagi penduduk bumi. Jadi benteng pengaman bagi penduduk bumi ini adalah habaib. Kenapa oleh Allah diturunkan bencana di Indonesia? Ada virus corona, kenapa? Karena pemerintah kita zalim. Akhirnya cucu Nabi Muhammad SAW, Habib Rizik, tidak bisa pulang ke Indonesia. Oleh Allah diberi bala dan bencana, saudara-saudara. Udah jelas Nabi bilang, wa ahlu baiti amanun li ahlil ardi. Cucu para habaib adalah benteng pengaman bagi penduduk bumi. Masya Allah, kita berkah, ya, berkah di kampung kita, masjid kita. Di masjid kita ada guru kita, orang tua kita bersama. Ada makamnya Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hinduan, ya. Jadi ada ulama, ya, namanya Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini seorang wali kutub di Surabaya. Saya pernah dulu ketika beliau masih hidup, saya pernah berziarah kepada beliau, bahkan saya salaman, didoakan, dipegang dada saya oleh beliau, Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau ini Masya Allah Pak, terkenal dermawan. Di rumah beliau nih, ini banyak kulkas, banyak kulkas. Jadi mungkin besarnya ruang tamu beliau kayak masjid nih. Ini semuanya kulkas. Di kulkas tersebut bermacam-macam makanan. Nak buah-buahan, kena lo ayam, kena pelengkap situ. Siapa aja, tukang becak ke apa yang nak masuk, silahkan ngambil, ya. Nak makan, nak bawa balik untuk keluarga, gratis, tak bayar. Oh, nanti di kulkas sisa sikit, udah sisa sikit, tanpa ada berita, tanpa ada telepon, datang orang beri agak penuh agak kulkas. Siapa yang beri? Wallahu alam. Itu beliau. Tapi sekarang belum ada gantinya. Ya, saya insya Allah bisa. Nantilah saya mau buat, ya. Tapi ya sampai bayar. Enak agak. Ini Habib Idrus Al-Habsyi. Beliau di Surabaya. Jadi beliau kalau diundang, Pak, umpama ada bapak ngundang ke rumah beliau. Undang, Beb, ana mau ngundang Habib, ada acara di rumah. Oh, tunggu dulu. Di kampung kau ada Habib enggak? Ada Habib? Enggak ada, Beb. Ada enggak Habib pernah masuk atau lewat kampung kau? Iya, Beb, ada. 10 tahun yang lalu ada Habib lewat enggak pakai sepeda engkol. Udah, aku mau pergi rumah kau karena kampung kau berkah. Oh, ada orang ngundang kakek, Beb, anak mau ngundang kampung anak, Beb. Orang lain lagi dia tanya, ada Habib kampung kau? Enggak ada, Beb. Ada Habib pernah main ke rumah kau? Enggak ada, Beb. Ada Habib pernah lewat di kampung kau? Enggak pernah, Beb. Enggak, aku tak mau. Kampung kau tak berkah, bahaya nanti aku kena balak di kampung kau. Bayangkan, saking berkahnya para habaib. Jadi beruntung, bersyukur, di sini masih banyak Habib. Ya, alhamdulillah di Al-Jihad banyak. Ya, kecil-kecil ada yang yatim tuh. Terbaru Sayyid Bagir As-Segaf, banyak banyak syarifah-syarifah. Ya, itu Habib-Habib, itu hormati. Kalau ingin berkah, kalau ingin selamat dari virus corona, punya duit, pergi ke Al-Jihad, cari yatim tuh, cucu Nabi. Beb, pegang kepalanya, Beb. Doakan, Beb, ya sekarang musim virus corona, Beb. Ya doakan, Beb. Kecil, doakan ya. Ini benteng. Jadi kenapa oleh Allah di Indonesia seperti ini? Oleh Allah diberi virus corona, oleh Allah ekonomi bukan tambah. Ya, katanya ekonomi meroket. Iya meroket, bukan meroket ke atas, meroket ke bawah, nyunjam, kata orang putih, nyunjam. Bukan nyunjam, nyulur. Ya. Kenapa seperti ini? Karena tadi dolimnya orang-orang Indonesia kepada cucu Nabi Muhammad, Habib Rizik tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Insya Allah kalau sampai Habib Rizik balik ke Indonesia, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang aman, yang tentram, yang makmur, yang subur, yang oleh Allah dilindungi dari segala penyakit, khususnya virus corona. Mudah-mudahan oleh Allah dipermudah Habib Rizik hingga bisa lagi berkumpul dengan kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Juga
Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, bayana Rasulullah wa an Abil Walid, diriwayatkan dari Abil Walid, beliau berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sam'i, untuk selalu mendengar sabda beliau, wa ta'ah, taat kepada beliau, fil usri wal yusri, baik dalam keadaan susah atau senang, wal mansyad wal makrah, baik dalam keadaan rajin atau dalam keadaan malas, wa alla nunazi'al amru ahlah, dan saya akan taat, kata sahabat Walid, dan kami para sahabat akan taat kepada pemerintah. Kami sahabat katanya akan taat kepada pemerintah, illa, ada kecuali, illa antara kufran bawahan minallahi ta'ala, kecuali pemerintahnya tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti perintah Allah, kami tidak akan taat. Selama pemerintahnya ikut perintah Allah, maka kami akan taat kepada pemerintah tersebut. Ya, jadi apakah kita boleh membangkang pada pemerintah yang zalim? Boleh, tidak apa-apa. Ya, kalau pemerintahnya taat kepada Allah, kita tidak boleh. Wajib kita taat kepada mereka, pada pemerintah. Terus disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, mathalul qaim fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin, perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang terjerumus ke dalam hukum Allah, kamathali qaumin, seperti perumpamaan satu kaum, istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha, membagi tempat di sebuah perahu, kata Nabi. Terus wa ba'dhum asfalaha fa kana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna bi nasibina kharqan wa lam yu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in ahadu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Yang artinya gini, kata Nabi. Ya. Sesungguhnya perumpamaan suatu kaum yang melaksanakan hukum Allah. Hukum Allah kayak berzina dipangkong, dilempar dengan batu, mencuri dipotong tangannya. Jadi perumpamaan orang yang menjalankan hukum Allah dan orang yang terjerumus ke dalamnya sama dengan orang yang berada di satu perahu. Mereka membagi tempat. Seperti ini. Ada yang diam di atas perahu, ada yang diam di bawah perahu. Jadi perahunya tingkat 2, seperti ini. Ada yang diam di atas perahu, ada yang diam di bawah perahu. Ketika yang di bawah perahu aus nak minum, dia kan harus naik ke atas, minta air ke atas. Cuma yang atas marah, kau nih apa naik ke atas ganggu aku ya. Oh udahlah kalau gitu, kata yang di bawah perahu, kalau kau nak tak beri aku minum, ya udah, aku nak bolongkan kapal, aku ngambil air dari bawah aja biar bolong. Aku nak minum, kau kan tak terganggu di atas. Kalau yang di atas kan enak, tinggal jeluk ya air. Yang di bawah kan tak boleh, kena yang di atas tak boleh naik. Ya udah, kata yang di bawah, aku bolongkan di atas kapal biar akhirnya bagaimana? Yang di atas pun mau ngalah. Ya kalau gitu udah kau naik, ku beri. Ini maksudnya bagaimana? Kita harus kerjasama. Pemerintah kerjasama dengan ulama. Bukan pemerintah enak mengeluarkan pendapat tanpa minta pendapat kepada dari ulama. Orang kaya juga kerjasama dengan orang miskin. Bukan malah nyalah-nyalahkan orang miskin. Kemarin ada orang nyalah-nyalahkan orang miskin. Dibilang gini, penyebab virus corona, yang bawa virus corona tuh orang miskin. Ya Allah, sakit hati. Padahal yuk, yang bawa virus corona kan orang yang pergi ke luar negeri. Kan? Ada ke orang miskin pergi ke luar negeri jalan-jalan? Ada. Paling jauh pergi ke Siantan. Itu orang Sungai Jawi itu. Paling jauh ke Siantan, bergaya ada selfie di atas sepit tuh selfie. Krek Siantan loh katanya. Yang pergi ke luar negeri itu orang kaya banyak duit. Jalan-jalan ke Malaysia, Singapura, Amerika. Ya. Sedangkan orang miskin mana jalan-jalan. Tapi yang dituduh, ada orang nuduh, pejabat nih, dia nuduh penyebab virus corona adalah orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Padahal penyebab virus corona adalah orang kaya, yang kena orang miskin. Jatuh orang miskin, tapi tak ada pula. Ya Allah Maha Adil, Masya Allah ya. Allah Maha Adil Pak. Lihat di TV, yang banyak kena lihat. Menteri, pejabat, anggota dewan ada yang mati, artis,
Tapi orang yang miskin-miskin, kalau tidak jaya coba lihat orang gila. Orang gila tuh tak pernah pakai masker. Ayo, ada Rohim, tahu Rohim kan? Yang biasa lewat-lewat pondok tuh, kadang ngantri nasi, ngantri tuh Pak. Bawa rantang ngantri baris dengan santri gini ya. Kalau belum antriannya tak berani dia. Gila. Tak pernah mandi, tak pernah basuh tangan, tak pernah pakai masker. Hidup enggak? Sehat. Kenapa? Karena dia selalu bahagia. Siapa lagi yang jarang kena? Yang jarang kena budak kecil. Sampai sekarang di Indonesia belum ada orang yang kena corona budak kecil, tidak ada. Kenapa? Karena budak kecil selalu bahagia. Disebutkan dalam kitab, ada kitab namanya kitab Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia ini artinya kekeramatan, ya, kekaromah atau kelebihan para wali. Di situ diceritakan suatu hari ada seorang wali bertemu dengan virus. Ya cincinnya corona lah ya. Bertemu dengan corona. Ketika beliau nak jalan ada corona lewat. Ini kalau wali Pak bisa berbicara dengan makhluk, dengan apa? Tidak bisa. Hati kita wali tahu, oleh Allah beri kelebihan. Bahkan sebulan yang lalu kita ngerjakan apa, wali tahu. Oleh Allah beri kelebihan. Ketika seorang wali berjalan lewat virus corona nih. Cincinnya virus corona kalau zaman sekarang. Nanya, virus corona, kau diutus oleh Allah ke dunia ini berapa lama? Oh, aku diutus ke dunia oleh Allah 2 tahun. Jadi walaupun manusia pakai obat kayak apa, kalau belum waktunya 2 tahun tak mungkin selesai. Jadi tugas aku 2 tahun. Terus si wali nanya, selama 2 tahun berapa orang yang kau bunuh? Oh, kata virus, kata corona, selama 2 tahun aku oleh Allah diperintahkan untuk bunuh 1000 orang. 1000 ya. Akhirnya udah dapat 2 tahun berlalu, bertemu lagi si wali dengan si corona nih. Corona, kau selama 2 tahun oleh Allah diperintahkan bunuh manusia 1000. Tapi kenapa selama 2 tahun ini aku hitung-hitung yang mati 50.000? Apa kata si corona? Betul, aku diperintahkan Allah untuk bunuh orang 1000, sedangkan 49.000-nya mati. Itu karena terlalu panik, terlalu takut. Takut. Akhirnya kata corona, mati kan ya sekali, mati sekali dia. Takut. Dan itu menurut kedokteran betul Pak. Kayak sekarang virus corona, jika imun kita bagus, jika badan kita sehat, fit, ya, dan kita tenang, itu virus tersebut akan bisa dilawan, hilang sendiri. Tapi ketika kita takut, duk takut. Ini kan udah satu penyakit dah, penyakit jantung. Masuk virus corona, itulah yang bikin wassalam tuh. Makanya ingat, ya, kita tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar, berhati-hati. Ya, keluar rumah pakai masker, datang dari jalan basuh tangan. Ini hanya ikhtiar saja. Tapi yang paling penting kita tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Ingat, yang beri corona, yang beri penyakit siapa? Yang beri obat kesembuhan siapa? Allah. Ya, kuatkan iman kita. Jangan karena kita takut virus corona lalu melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, sampai di sini dulu kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjut pelajaran fikih ya, biar sama-sama dapat walaupun sedikit-sedikit. Kemarin kita bahas tentang bab tayammum kan, ada hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita lanjut bab selanjutnya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, syurutut tayammum. Syarat-syarat tayammum. Sab'atun, ada 7. Asyaratul awal, syarat pertama, ayakuna biturabin. Tayamum itu harus dengan debu. Bukan debu sembarang debu. Tayamum itu dengan tanah yang berdebu. Tanah yang berdebu bagaimana? Contoh, kita ngambil tanah tuh di depan rumah kita ya, ngambil tanah. Kalau dia tanahnya basah, kita goreng pakai kuali, tapi tak usah pakai minyak. Disangrai, tapi tak usah sampai angus ya. Yang penting kering-kering. Udah kering tombok, ayak biar halus ya. Itulah disebut debu, tapi debu dari tanah yang berdebu, bukan sembarang debu. Kalau debu-debu banyak, kayu, geraji kayu debu kan? Kan geraji kayu itu debu ada